Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir tempat ini dalam ibadah hari Minggu 17 Desember 2023. Memasuki minggu ketiga Advent, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi, minggu ini adalah Minggu Gaudete, yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Walau hidup dalam pergumulan dan perjuangan, bukan keluh kesah yang mewarnai hidup kami. Sebab kita memiliki pengharapan menyambut Sang Immanuel yang akan datang. Mari Bapak Ibu kan undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama pujikan dari Kidung Jemaat 81, bait yang pertama dan ketiga. Oh datanglah Immanuel. Bapak Ibu dulu. Oh datanglah Immanuel, tebus umat Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Surya pagi datanglah dan jiwa kami hiburlah. Halukanlah gelap seram bayangan maut yang kejam. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Ibadah minggu ketiga Advent pada pagi hari ini berlangsung karena pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang senantiasa setia memeliharanya, dengan pengharapan akan pemulihan dalam rahmat kasih Allah. Amin. Amin, 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu ketiga Advent atau minggu Advent yang ketiga, kiranya pengharapan makin jelas melahirkan sukacita. Karena kabar baik tentang tahun pembebasan dan tahun rahmat Tuhan yang merawat orang-orang yang remuk hati sudah datang. Hari ini kita akan berefleksi dalam terang firman Tuhan dengan tema memurnikan hati menyambut pengharapan, sebagaimana yang difirmankannya. Mari kita sambut datangnya rahmat dari Tuhan Allah. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah
hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari bersama-sama kita menaikkan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami menyambut rahmat kasih-Mu dalam Sang Immanuel. Kami juga mengakui kelemahan dan keterbatasan kami. Dalam pergumulan hidup, seringkali kami kehilangan pengharapan kepadamu. Kami lebih sering mengandalkan pikiran kami. Kami lebih sering mengandalkan kehendak kami sendiri. Sehingga akhirnya kami jatuh dalam kesalahan. Kami jatuh dalam dosa. Kini kami mengakui kesalahan dan dosa di dalam doa pribadi kami masing-masing. Dipersilakan kepada ibu bapak saudara untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Inilah kami, ya Tuhan, dalam keberdosaan kami. Hapuskanlah dosa kami, sebagaimana kami pun bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya Tuhan, layakkan kami untuk masuki hadirat-Mu, ya Tuhan. Sudilah mengampuni kami yang berlumuran dosa. Amin. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Bagi setiap kita yang menyadari dosa dan kesalahan serta berjanji untuk hidup di dalam jalan Tuhan, maka terimalah janji Tuhan dengan penuh syukur yang dibacakan melalui Yesaya pasal 61 ayat 11 demikian. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, anugerah Allah hadir bagi kita, memberikan damai sejahtera. Mari kita hidup dalam damai sejahteranya yang meneguhkan iman, menyambut pengharapan. Maka berbahagialah kita. Kita pujikan, pujilah nama Tuhan. Pujilah, puji nama Tuhan, semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah, bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Pujilah, puji nama Tuhan, semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah,
bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Di dalam Kristus kami berjalan, terang Tuhan yang pimpin di depan, menyinari langkah iman kita di dalam Yesus Tuhan. Pujilah, puji nama Tuhan, semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah, bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Pujilah, puji nama Tuhan, semua bangsa, megahkanlah Dia, bernyanyilah, bersoraklah di hadapan Tuhan selamanya. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita menyaksikan drama Advent yang ketiga. Gimana ini ya? Sudah mau Natalan, rumah belum dirapikan. Permisi, Mbak Yuli. Permisi. Kayaknya ada tamu ya? Oh ya, oh Bu Ati. Silakan masuk. Silakan duduk Bu, silakan. Makasih Mbak Yuli. Dari mana ini? Dari rumah. Ini loh, Kak, tolong ini Bu Ati, teman saya aku mau datang. mau konsultasi masalah, mau ngomong-ngomong masalah konsumsi Natal itu loh Mbak. Oh, yang untuk tanggal 25 dan 24 itu Bu? Iya. Oh, kalau misalnya yang untuk tanggal 24 kita pesankan snack aja gimana Bu? Kan dekat sini, Virgin atau Swiss. Oh gitu. Gimana? Ya wis toh enggak Baru apa-apa. untuk yang tanggal 25 nanti kita makan bersama gitu? Oh gitu. Ya wis enggak apa-apa Mbak. Nanti tanggal 24-nya berarti yang snack itu. Iya betul. Oh gitu. 25 baru makan bersama. Iyalah Mbak, wong soalnya apa anggarannya juga terbatas toh. Nek kayak gini tuh kan ya sing pusing itu panitia konsumsi Betul, toh. Iya, sesuai anggaran Anggaran aja. Iya, Iya. wis toh. heeh. Ya gitu. Terus, Apa namanya nanti nek pas pesan-pesan gitu nanti tak ini toh tak milih-milih dulu. Iya betul. Yang Betul Bu sesuai. Ati. Iya, sesuai itu. Halo Tante, ini Halo, minumnya. Mbak Dinda. Oh iya, makasih Mbak Dinda. Mah mau sekalian pamit buat berangkat kuliah. Oh, mau berangkat sekarang? Iya. Oh iya, bawa motor tuh? Mm-mm. Hati-hati loh ya. Oh, jangan kebut. Iya. Pamit dulu ya. Ya. Mari Tante, berangkat dulu. Iya Mbak Dinda, hati-hati ya. Udah semester berapa Mbak? Dinda, Mm-mm. Dinda itu sudah mau kelar sih Bu. Sudah memasuki semester 5. Ini sudah PKL. Sudah jalan 3 bulan. Oh berarti hampir selesai ya, mau Ya, wisuda ya. betul. Ya, semoga aja doakan. Tahun depan sudah. Rencana mau kerja di mana Mbak? Kalau saya sih Bu pengennya yang Boleh ndak luar kota apa dalam kota pengennya? kalau pengen saya sih yang dalam kota aja sih. Oh, Kan gitu. anak perempuan. Oh. Iya, takutlah. Kalau jauh-jauh, iya. Nggak tenang gitu rasanya. Ngomong-ngomong luar kota, aku jadi inget anakku loh Mbak satu. Kan ada Siapa? yang Mbak Ocha iya ada yang di luar Oh, kota satu sana. gitu. Ya wis. di Surabaya ya Bu ya? Oh, makanya itu aku yo paling cuma bisa telepon. Mm-mm. Lah wis kan ndak bisa ngawasi langsung tuh nek di jauh gitu. Oh gitu. Mm-mm. Nah, Iya iya. betul. Paling harapanku ya cuma bisa berharap dan mendoakan semoga dia itu di sana itu dapat lingkungan yang mendukung pergaulannya dia gitu loh, dalam arti agamanya gitu loh Mbak. Iya betul Bu Oh, Ati ya. gitu. Harapan kita ya sebagai Mm-mm. orang tua biasanya gitu. Mm-mm. Pengennya kalau udah kelar anak kita tuh berharapnya ya dapat kerjaan sesuai yang didapat dari ilmunya di sekolah gitu ya Bu ya. Mm-mm. Yang mapan, yang nantinya bisa membanggakan orang tua gitu ya. Syukur-syukur dapat gaji yang gede ya Mbak ya. Oh ya, Terus dapat keinginannya sih makanan gitu yang sih. enak gitu ya. Ya itu sih harapan kita sebagai orang tua. Kita hanya mendoakan supaya jadi anak yang lebih baik, yang syukur-syukur bisa melayani di gereja gitu ya Bu ya. Syukur-syukur lagi Apa? dapat yang seiman. Puji Nah, itu. Tuhan. Itu sih Iya. keinginan kita betul. Mm-mm.
Ya wis, Mbak Yuli, berarti nganu ya fake-nya ya tanggal 24 snack, Betul, terus 24 tanggal snack. 25-nya yang Makan bareng. Ya wis nanti kita sesuai panggil anggaran ke aja. Bapak Soto yang biasa itu toh. Langganan Oh, kita yang sering kita panggil itu ya, Bu ya? itu Iya, aja lah. itu lebih simple sih. Ayo. Jadi kita nggak ribet. Iya, Nanti wis. kalau kita ribet di belakang, kita nggak bisa ikut ibadah. Oh iya, makanya itu. betul. Ya wis lah kalau Oh, begitu. Iya. Ini wis siangi aku mau pulang Loh, dulu kok ya. buru-buru. Nah, aku belum masak Nah, gitu. ya. Minum dulu, Bu. Oh silakan. iya, tak minum wis tak bawa ya. Boleh, silakan, monggo. Hati-hati, Bu. Ya. Tuhan berkati. Amin. Mari Mbak Yuli. Ya, mari. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Setelah kita tadi menyaksikan drama Advent yang ketiga, pengharapan yang berbeda ya dari mereka orang-orang dewasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah memasuki Advent yang ketiga, sudah tampak pengharapan sukacita yang dihadirkan di dalam Advent yang ketiga ini. Biarlah dalam sukacita ketika Engkau boleh mengampuni kami, ketika Engkau sudah memberkati kami dengan sukacita juga boleh menyambut firman Tuhan. Terus kuasai kami dengan Roh Kudus ya Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan dibacakan, firman Tuhan diberitakan, maka kami dimampukan untuk mengamini firman itu, memberlakukan firman di dalam seluruh kehidupan kami, karena kuasa Roh Kudus. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, sebab anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 dan dilanjut dengan ayat 8 sampai dengan 11. Demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ayat 8, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar.
Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umatnya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah Negev. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata kan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih kan bersorak bawa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan 24. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya Injil Tuhan kita Yesus Kristus dibacakan dari Injil Yohanes. Kita membaca pasalnya yang pertama dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kemudian dilanjutkan kita membaca ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Dua perikop yang disusun oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan judul yang pertama adalah Firman yang telah menjadi manusia, dan yang kedua adalah kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 1 ini dengan Alkitab terjemahan baru atau terjemahan baru edisi yang kedua. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes.
Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Dilanjutkan ayat 19. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan berterus terang katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang." Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air. Namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Maranatha, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Shalom. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah pada Advent yang ketiga ini adalah memurnikan hati menyambut pengharapan. Saya akan membagi yang saya sampaikan menjadi 6 bagian. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengharapan itu adalah sebuah sumber kekuatan hidup manusia. Ini bagian pertama ya. Pengharapan itu adalah salah satu sumber kekuatan hidup manusia, bahkan bukan cuma manusia, binatang juga. Ada sebuah percobaan yang dikerjakan oleh Kurt Dichter. Dia seorang peneliti yang kemudian mempublikasikan penelitiannya tentang kekuatan harapan. Percobaan ini dilakukan pada tahun 1950. Percobaannya gimana? Percobaannya seperti ini. Dia menempatkan tikus dalam toples berisi setengah air. Ya, setengah terisi air toplesnya. Nggak tahu besarnya seapa gitu ya. Mungkin agak besar ya. Dan untuk bagian pertama ia menyiapkan 12 ekor tikus peliharaan. Biasanya tikus putih ya. Biasanya tikus putih, tikus peliharaan. Idenya apa? Idenya adalah untuk mengetahui berapa lama tikus-tikus ini akan berenang sebelum akhirnya menyerah dan tenggelam. Idenya itu. Ya, jadi berapa lama tikus-tikus ini akan berenang ya. Nah, tikus yang pertama ada 12 ya. Tikus yang pertama ketika dicemplungkan di situ berenang dengan penuh semangat di permukaan, terus karena sepertinya nggak ada jalan keluar, dia mulai menyelam. Menyelam ke dasar mencari jalan keluar dari dinding kaca tapi nggak dapat ya, tapi dia terus menyelam begitu dan akhirnya mati 2 menit. Dihitung 2 menit mati. Nah, tikus yang kedua dan ketiga
Tampaknya sama seperti itu. Melakukan hal yang sama, matinya dengan cara yang sama. Berenang-berenang kan manjat-manjat pinggir-pinggir kan nggak bisa. Akhirnya coba nyelam ke dalam. Dan mati 2 menit ya, sekitar 2 menitan gitu ya. Nah, kemudian 9 sisanya ternyata beda. Tidak menyerah. Nggak cari-cari ke dalam. Dia tetap berenang terus. Berenang terus. Tahu berapa lama Bapak Ibu tikus itu berenang, kuat berenang? Ternyata berhari-hari. Ya, nggak cuma sehari. Ya. Jadi sempat di rumah itu ada tikus kecil gitu ya, kecemplung di lubang WC, itu nggak bisa keluar. Ya ternyata dari malam, pagi masih begitu, saya kaget ya. Kalau lihat ini bisa berhari-hari, nggak bisa. Nggak apa namanya, kalau diketahui anak-anak saya, istri mungkin nggak berani. Ya, terus saya siram, saya tenggelam gitu ya. Mereka kuat berhari-hari, apa namanya, berenang. Sampai akhirnya menyerah dan mati, capean mungkin ya. Kemudian percobaan dilanjutkan menggunakan 34 ekor tikus liar. Tikus liar. Tikus liar ini terkenal apa? Mereka memang mampu berenang lebih lama gitu ya. Terus galak, agresif. Teriak-teriak gitu ya. Saya pernah nangkap tikus di kurungan itu, dan saya goda dengan Snowy itu. Nah ini teriak-teriak gitu ya. Cuma bodohnya saya ya waktu itu ketika Snowy main-mainkan itu kurungannya, mungkin ada peluang gitu, sedikit kebuka sedikit langsung lari. Tikusnya agak besar. Dan dicoba diperangkap lagi nggak bisa. Ya, meskipun dikasih umpan yang yang mungkin baunya itu menyengat itu membuat mereka tertarik, tikus yang besar ini nggak masuk. Buktinya apa? Saya tempatkan di tempat sampah yang biasanya dioker-oker tikus di dapur itu tempat sampah. Saya kasih kurungan di situ. Biasanya tempat sampahnya berantakan, ini enggak. Jadi kayaknya tikusnya ini ngelihat kurungan itu, gitu, takut terus nggak berani ngoker-ngoker sampah. Berapa waktu kemudian dioker-oker. Nah, ini pasti bukan tikus yang sama, tikus yang lain. Dan memang ketangkap akhirnya 2 ekor tikus yang lebih kecil dalam satu kurungan. Ini tikus yang, kalau tikus yang gede tadi nggak mau. Mungkin sudah trauma ya, sadar. Mereka belajar secara insting. Nah, 34 ekor tikus liar ini dicoba. Gimana ya? Kalau tikus putih tadi kan 3 yang gagal langsung mati 2 menitan. Yang lainnya 9 itu kuat. Ya, berhari-hari. Bagaimana dengan 34 ekor tikus liar? Menurut Bapak Ibu, gimana? Lebih lama mungkin ya? Wah, ini tikus liar kok ya. Pintar berenang, bisa lebih lama dari tikus-tikus putih tadi. Tapi kenyataannya, satu persatu tikus itu dimasukkan ke sana, ternyata apa? Dengan mudahnya. Seperti tikus yang putih yang pertama, kedua, ketiga. Bahkan lebih cepat. Nyelam. Cari-cari itu jalan, nyelam. Dan akhirnya mati. Tidak ada yang sampai seperti 9 tikus putih itu. Yang sampai berhari-hari berenang. Mereka cepat mati. Kok seperti tikus yang putus asa begitu ya? Beda dengan tikus putih yang 9 tadi. Kenapa ini ya? Kenapa kok sampai seperti ini? 34 tikus liar ini dengan mudahnya mati. Padahal mereka terbiasa berenang, kuat gitu ya. Tikus putih yang jinak tadi cuma 3 yang langsung mati. 9-nya kuat berhari-hari. Jawabannya, ini kesimpulan manusia. Apa mungkin ya masalah harapan? Tikus yang liar dicemplungkan dalam toples merasa mendapatkan hukuman. Mendapatkan kutukan ya. Sehingga kemudian ketika dicemplungkan itu dengan putus asa mereka segera menyerah. Seperti 3 tikus putih yang di awal tadi. Nyemplung ke dalam dan ya udah. Tidak berusaha di atas naik permukaan berhari-hari begitu. Tikus putih yang 9 tadi secara naluri mungkin tidak curiga akan adanya hukuman manusia. Sehingga ya mereka berusaha. Nah, untuk memastikannya kemudian percobaan diubah. Dia masukkan tikus liar yang dia coba ya. Tikus putih sudahlah, tikus liar dicemplungkan dalam toples. Seperti tadi berenang ya, tapi setelah kelihatannya putus asa mau nyelam begitu ya, mau menyerah, Richter mengambil tikus tadi. Supaya kayak istirahat begitu ya. Nah, ditaruh begitu, ngos-ngosan gitu ya, terus dicemplungin lagi. Dan tidak ditolong. Apa Bapak Ibu?
Apa yang dilakukan oleh tikus-tikus yang percobaan yang berikutnya ini? Ternyata setelah ditolong, dicemplungkan lagi, kalau semula mereka akan berusaha mencari ke bawah begitu ya, ini enggak, mereka tetap berada di permukaan, berenang. Tetap berenang. Sehingga bisa berhari-hari berenang. Enggak seperti 34 yang lain langsung nyelam terus mati. Si tikus liar ini seolah mendapatkan kekuatannya setelah diangkat tadi kemudian berenang. Yang membuat beda apa? Ini lagi-lagi manusia, si Richard tadi itu berpikir, tampaknya si tikus ini mempelajari sesuatu. Sesuatu itu mirip seperti sebuah pengharapan. Ya, sepertinya tikus ini secara naluri mempelajari. Kalau berjuang terus berenang, ya, sampai pada titik tikus ini tidak bisa, nanti akan ditolong, diangkat, ya, dientaskan. Entah nanti cemplungkan lagi, yang penting dia masih bisa hidup. Sepertinya naluri hidupnya itu mengajari berenanglah terus sampai kemudian nanti nggak kuat dan tenggelam. Ya, ini nalurinya tikus itu. Ya. Punya pengharapan. Dan itu dikembangkan dalam penelitian-penelitian orang-orang yang sakit, ya, sakit terminal. Ketika kepada orang-orang ini diamati, kenapa kok ada orang yang sakit terminal itu segera pulang ke rumah Bapak, tapi ada juga yang bertahan lebih lama. Apa yang membedakan? Ternyata yang membedakan adalah orang-orang yang bertahan lebih lama ini memiliki pengharapan yang lebih tinggi dibanding mereka yang cepat meninggal. Karena itu ternyata sangat penting, ya, pengharapan itu. Itu bagian pertama. Yang kedua, pengharapan manusia. Kalau kita bicara soal tikus yang ternyata bisa belajar soal pengharapan secara naluri, apalagi kita manusia. Kenapa Yesaya kemudian memberitakan pengharapan bagi Israel yang sedang dalam pembuangan? Ya, diberikan berita pengharapan. Baru sebuah berita, ya. Belum pelaksanaannya, baru sebuah berita. Itu memberikan semangat bagi bangsa yang tengah berputus asa. Jadi berita pengharapan itu ternyata sebuah anugerah dari Tuhan. Ketika diberikan penghiburan pengharapan itu sebuah anugerah. Dan orang Israel mampu bertahan dan justru menjadi semakin tekun setia kepada Tuhan. Bagi manusia pengharapan itu seperti beban selama mengandung. Dan yang kemudian memuncak pada sakit waktu bersalin. Tahu nih anak-anak mengandung itu, ibu mengandung itu gimana ya? Theo, mengandung itu gimana? Ibu mengandung itu gimana? Ibu hamil itu gimana? Perutnya besar. Betul ya? Gitu ya, ibu hamil itu perutnya besar. Betul ya anak-anak sekolah minggu? Nah, itu capek loh. Ya, mengandung itu membawa anak bayi dalam perut itu capek. Belum lagi nanti, kenapa? Diapain? Aduh, Pak David nggak dengar. Tapi capek loh ya, capek. Ibumu, ya, waktu kamu masih dalam perut masih kecil banget, itu ibumu capek, Mama Nina tuh capek, ya. Nah, capek, sakit, mual begitu ya. Jadi pengharapan itu seperti beban selama mengandung dan nanti waktu melahirkan itu sakitnya luar biasa kalau normal, ya. Dan yang memotivasi seorang ibu berani dan setia menghadapinya adalah karena setelah bayi nanti keluar dari rahimnya, maka akan ada sukacita besar sesudahnya. Apalagi Theo ya, Theo anak pertama atau Mama Nina, Papa Ade seneng banget itu ya. Sukacita yang besar. Dan sesudah itu ada sebuah kepastian, sebuah kelegaan. Ada perasaan berharga dan dihargai karena bisa punya anak gitu ya. Ada perasaan sayang kepada anak itu dan disayangi. Nah, atau kalau enggak gitu ya, paling tidak akhirnya aduh lego. Perutnya ini terasa lega, nyaman, enteng. Ya, setelah bayi dilahirkan. Jadi sesakit apapun ya harus dihadapi. Untuk itu ketika proses persalinan, seorang ibu mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Untuk apa?
Saya nemani istri saya waktu melahirkan, Sendo maupun Tea. Ya. Tarik nafas. Terus suruh mengejen gitu ya. Jangan salah ngedennya. Ngedennya kadang-kadang salah, bisa salah. Akhirnya bidannya harus membersihkan kotoran begitu ya. Mengejan gitu ya. Sampai akhirnya kemudian dengan pertolongan bidan, dokter kandungan, bayi tersebut ditarik, dilahirkan dengan selamat. Sakit, tapi pengharapan kalau sudah lahir senang gitu ya. Itu bagian yang kedua. Pengharapan itu seperti itu. Dan bagian yang ketiga, sehubungan dengan tema kita, memurnikan hati. Ketika kita berharap ada sebuah proses yang harus kita lakukan. Seorang ibu itu memurnikan hati dengan apa? Ketika hamil. Dia semakin menyayangi bayi yang dibawanya setiap hari. Selama 9 bulan. Rasa sayang tersebut kemudian memberi apa? Motivasi, berjuang bagi kesehatan bayi. Seringkali mual gitu ya. Tapi makan. Harus senam, harus mengerjakan tugas-tugas, pekerjaan rumah, justru biar lancar, biar gampang melahirkannya. Capek sih, tapi tetap dikerjakan. Karena apa? Merasa sayang dengan bayi yang dalam kandungannya ini. Itu motivasinya. Sayang. Perasaan sayang ini memberikan sebuah harapan yang baik. Beda dengan penjudi. Ya, kalau tadi ibu hamil. Penjudi itu punya harapan enggak? Orang berjudi? Punya. Orang berjudi itu punya harapan. Kenapa mereka sulit berhenti dari kebiasaan berjudi walaupun kalah berkali-kali? Ya karena punya harapan. Pengharapan untuk apa? Bisa menang yang lebih besar. Untuk menghapus kekalahannya, kerugiannya. Mereka ini juga mempersiapkan diri menyambut pengharapan, tetapi sayang sekali bukan dengan memurnikan hati. Hati mereka diisi dengan apa? Ketamakan. Ya. Kebodohan. Membiarkan diri terhanyut dengan keberuntungan yang sebetulnya tidak bisa diprediksi. Padahal hidup mereka semakin jatuh dalam kemiskinan. Mereka tidak memurnikan hati, kok gini-gini terus apa yang salah? Ya salah. Karena itu sesuatu yang tidak pasti, ya merugikan, bahkan sudah jual motor, jual rumah. Mereka semakin terjerat dengan dosa yang membuat mereka sekarat, kehidupan mereka sekarat dan semakin melarat. Salah, tidak memurnikan hati. Bagian yang keempat, Ibu Bapak Saudara, dalam keadaan seperti itu, ketika orang memiliki kelemahan gitu ya, ketidakberdayaan, terlebih karena dosa. Yohanes mengingatkan umat untuk tidak semakin jatuh dalam dosa. Bertobatlah, ayo tobat. Maksudnya apa? Hatimu itu dikuduskan, dimurnikan. Hanya mereka yang hatinya dikuduskan, yang dimurnikan ini, merekalah yang bisa mengenali, oh ini juru selamat. Ya. Tapi kalau hatinya nggak dikuduskan, tidak hidup dalam pertobatan, susah bagi mereka untuk mengenali sang juru selamat, sang sumber pengharapan. Dosa itu membuat harapan manusia semakin jauh dari harapannya Tuhan. Jadi manusia punya harapan, Tuhan juga punya harapan. Karena dosa, maka harapannya manusia ini semakin jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Apa sih harapan manusia? Harapan manusia seringkali berujung pada kemegahan, kekayaan, kehebatan yang ditawarkan dunia dengan segala kemegahan dan kebesarannya. Kalau harapan Allah, bukan itu. Harapan Allah sesungguhnya apa? Manusia itu bisa hidup sejahtera dalam kebersamaan dengan sesamanya, dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan itu dalam setiap keadaan manusia bisa mengalaminya meskipun tidak mengalami kemegahan dunia. Yang penting ada perasaan sejahtera dan itu bisa dinikmati bersama-sama dengan sesama manusia. Harapan manusia tidak pernah bisa memberi kepuasan bagi satu orang. Siapa sih manusia yang bisa puas? Sudah punya sepeda, pengen punya sepeda motor.
Sudah punya sepeda motor, pingin sepeda motor yang lebih baik. Sudah punya sepeda motor yang lebih baik, pingin yang tidak bisa kehujanan, pakai mobil, ya. Sudah punya mobil yang ya cukuplah, sederhanalah, pingin mobil yang mewah. Sudah punya rumah sederhana, pingin punya rumah yang lebih besar. Selalu meningkat dan tidak pernah puas. Itu karakter manusia, nggak pernah bisa tercukupi, terpuaskan. Tetapi harapan Allah terlalu melimpah untuk dinikmati bahkan oleh seluruh umat manusia. Karena melimpahnya, begitu melimpahnya, maka berbagi itu bukan sebuah kewajiban yang berat. Kalau nanti ada tim dari Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum yang mengadakan baksos, mereka berbagi ya, untuk jemaat, untuk orang-orang di sekitar. Ya. Itu bukan sebuah kewajiban. Kita Natal punya dana banyak, yuk kita bikin baksos. Tidak. Tetapi karena sudah merasa berlimpah berkat Tuhan, maka berbagi itu adalah sebuah hak. Beda ya. Berbagi itu hak saya, mau berbagi. Dan dengan berbagi itu, ketika saya mendapatkan hak saya merasa bersuka cita. Dan saya harap seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dari Citarum ketika berbagi, justru akan mendapatkan sukacita karena bisa memberi. Itu hak kalau di dalam Tuhan. Dan itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa dia hadir menyembuhkan penderitaan banyak orang, apapun keadaannya? Karena ia memiliki berkat dalam segala kelimpahannya. Hak Tuhan untuk membagikannya kepada orang-orang yang memang membutuhkan, yang mau, yang meminta. Itu harapannya Tuhan, beda dengan harapannya manusia. Punya berkat, satu kurang untuk aku, ambil dua, ambil tiga. Mohon maaf. Kebiasaan dari kita ya. Semoga bukan anggota jemaat. Misalnya ada snack gitu ya. Diberikan snack. Tidak cukup, ngambil satu untuk saya. Tetapi apa? Ambil dua, ambil tiga. Ya memang untuk berbagi berkat bagi orang-orang yang di rumah ya. Tapi belum tentu ketika kita mengambil dua, ngambil tiga, orang yang di sini cukup, belum tentu. Berarti kan kita merugikan orang-orang yang hadir demi orang-orang yang tidak hadir. Mohon maaf, itu sebuah contoh. Ya, bagaimana ternyata bagi kita satu itu bisa jadi kurang. Kita bisa ngambil lebih. Ya. Kalau Tuhan Yesus enggak. Dia bagi. Hak saya untuk memberi. Apakah kita seperti itu? Punya keinginan untuk berbagi, dan itu yang menjadi harapan kita. Tuhan berkati aku melimpah, bukan supaya aku puas, tetapi supaya aku bisa berbagi. Tuhan berkati gerejaku tercukupi segala sesuatunya, bukan supaya kami senang-senang, tapi supaya kami bisa berbagi. Itu harapannya Tuhan. Bisa nggak kita punya harapan yang sama? Yang kelima, mari kita belajar dari pohon tarbantin. Tadi kan dibacakan dari Yesaya 61 ayat 3. Atau tentang pohon tarbantin. Saya menggambarkan pemurnian hati itu seperti pohon tarbantin kebenaran. Yang dikatakan dalam Yesaya 61 ayat 3 tadi adalah tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Apa tahu pohon tarbantin itu? Pohon tarbantin adalah pohon yang besar. Pohon yang kokoh, yang kuat. Dengan daun-daun yang rimbun. Sehingga kalau orang-orang di padang gurun itu ketemu pohon tarbantin, wah senang mereka. Mereka bisa berteduh di sana. Saking besarnya gitu ya, kokohnya. Akar-akar pohon tarbantin ini menembus ke tanah mencapai kedalaman sampai 40 sampai 60 meter ke dalam tanah. Ikat kuat. Apa yang dikerjakan akar yang panjang tersebut? Mereka sesungguhnya berjuang untuk mendapatkan nutrisi dari dalam tanah dan terlebih untuk mendapatkan air. Padang pasir. Dapat air susah. Ya.
Mereka mencari sampai kedalaman 60 meter untuk mendapatkan air di dalam tanah. Sehingga tampakan luar dari pohon tarbantin yang agung, yang gede, kokoh, berdaun lebat itu adalah hasil dari kerja keras pohon itu sendiri. Akarnya menyerap ke tanah, cari air di kedalaman. Dengan akar yang kokoh, yang panjang ini mencengkeram bumi. Tarbantin kemudian di luar menunjukkan kebesarannya. Inilah sesungguhnya gambaran manusia yang terus-menerus mau memurnikan hati, mencari ke dalam, berharap di kedalaman hati itu dia bisa menyerap apa? Menyerap air hidup di dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang terlihat tegar, yang kokoh, kuat imannya, yang baik, itu adalah mereka yang menggunakan akar iman mereka untuk menyerap air kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Dan ini akan menunjukkan keagungan Tuhan. Mari kita belajar. Pengharapan kita adalah menjadi pohon-pohon tarbantin yang kokoh. Iman kita yang kuat, yang terus memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, memang tidak mudah Bapak Ibu. Untuk menjadi pohon tarbantinnya Tuhan itu bukan hal yang mudah. Perlu peran Roh Kudus untuk memurnikan hati. Kalaupun kemudian orang bilang, wah kelihatannya kamu itu luar biasa beriman. Jangan sombong. Karena kalau kita menjadi kuat di dalam pengharapan, menjadi pribadi-pribadi yang sungguh kokoh dalam iman, itu bukan hasil upaya kita sendiri. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 mengingatkan kepada kita. Apa? Jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Rohnya huruf apa? Kalau dibaca di Alkitab masing-masing. Huruf kecil apa huruf besar? Huruf besar. Roh yang huruf besar. Berarti Roh Kudus, Roh Tuhan. Kenapa Roh Kudus jangan dipadamkan? Karena Roh Kudus itu diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu semua punya Roh Kudus. Diberikan Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai padam roh itu. Roh itu sesungguhnya menyala-nyala, bersemangat, selalu menghidupkan kebenaran dalam kehidupan kita. Selalu menjaga kekudusan kita, supaya keselamatan itu terus terjaga sampai ketika Tuhan datang menjemput kita. Jangan ditolak Roh Kudus itu, tapi terus dipelihara supaya Roh Kudus itu tetap menyala-nyala. Yang pernah menjadi murid katekisasi saya mungkin ingat ya. Kenapa sih Tuhan Yesus bisa sekali pandang lihat orang? Tuhan mengenali. Oh ya, kamu milikku, silakan masuk, dipeluk. Masuk dalam kemuliaan. Dengan melihat, Tuhan bisa tahu ini adalah miliknya. Dan di sisi yang lain Tuhan mengatakan, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Jadi kalau proses pengadilan akhir, saya membayangkan kalau orang Kristen itu tinggal baris, kelihatan, masuk. Enggak, bukan, kamu siapa? Kamu enggak, minggir. Masuk, gitu, cepet. Kenapa Bapak Ibu? Kok Tuhan Yesus dengan sekali pandang bisa lihat, masuk. Kenapa? Enggak lagi dilihat, oh ini kebaikanmu gimana, kejahatanmu gimana, enggak. Sekali pandang langsung suruh masuk. Dipeluk masuk. Kenapa? Ada yang tahu? Sangat mudah. Tuhan Yesus tinggal melihat meterai yang ada, yang masih bersama-sama dengan kita. Kan Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya. Kalau Roh Kudus itu masih ada di dalam orang ini, ya, menyala-nyala, itu meterai yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kelihatan, oh itu rohku ada di sana, masuk. Bukan masalah ordal. Tuhan Yesus jadi orang dalamnya kita, orang dalam surga, bukan.
Tetapi karena Tuhan lihat sesuatu yang dititipkan kepada kita itu masih kita pelihara, tidak kita padamkan. Kelihatan masuk. Tapi ketika roh itu tidak dijumpainya, entahkah sudah mati rohnya gitu ya, ataupun sudah dibuang, maka orang itu jelas bukan milik Sang Kristus, melainkan milik dunia. Kenapa kau di barisan ini? Saya orang Kristen, KTP saya Kristen. Enggak ada, saya tidak melihat meterai itu. Silahkan berproses dengan cara yang lain. Orang lain yang percaya bahwa keselamatan itu ditimbang-timbang berat yang mana. Berat dosamu ataukah berat pahalamu. Ya silahkan, itu yang kamu percayai, silahkan. Berproseslah dengan cara itu. Silahkan timbangan yang menentukan. Tetapi kalau Tuhan masuk, pilih mana Bapak Ibu? Pilih mana? Modalnya sudah dikasih. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita semua, amin. Makanya jangan dipadamkan. Bagaimana supaya roh itu tidak padam? Gimana? Roh ini seringkali dia menasehati kita. Selalu ada percakapan dalam diri kita. Kalau film-film kartun itu digambarkan di sini, sebelah kanan itu malaikat, sebelah kiri itu setan gitu ya. Bagi mereka yang betul-betul menyadari kehidupan rohaninya pasti pernah memiliki percakapan dalam hatinya. Pernah Ibu ada percakapan dalam hati Ibu? Edan apa orang gitu, ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Kita bisa membedakan hal yang baik yang dipercakapkan dan hal yang buruk atau hal yang netral. Ketahuilah, Roh Kudus memelihara kita karena itu memberikan masukan-masukan, saran-saran yang terbaik. Semakin kita menuruti apa yang dikatakan roh, maka roh itu akan semakin menyala. Tetapi semakin kita sering untuk menolak apa yang dikatakan roh, maka nyalanya itu semakin berkurang. Semakin meredup. Dan itu tergantung bagaimana kita melihara roh. Jangan sampai padam. Sehingga Paulus hanya bisa berharap dan berdoa. Karena roh itu sudah diberikan oleh Sang Kristus kepada kita. Maka apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23? Paulus berkata demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini bukan usaha kita. Tapi bagaimana kita mau berpadanan dengan Roh Kudus itu. Cara kita memurnikan hati, menyambut pengharapan. Dan kalau kita berpadanan dengan roh, maka lilin yang ketiga, Gaudate, ada nyala pink. Selain ungu yang pekat seperti ini, ada nyala yang warna pink. Ada semburat sukacita. Meskipun Bapak Ibu susah, sedih, sulit, kita punya pengharapan Tuhan kita itu baik. Mohon maaf kalau saya katakan misalnya seperti Pak Budiono. Kelihatan baik-baik saja beliau. Duduk di sini menikmati ibadah. Tapi Bapak Ibu perhatikan, setiap kali Pak Budiono harus mengarik nafas. Panjang benar Pak Budi. Kenapa tarik nafas panjang? Untuk mengurangi rasa sakit ini ya di boyok ini ya Pak ya. Sakit yang membuat tidak nyaman kalau duduk terlalu lama atau berdiri. Tapi apa yang buat aku loroh? Aku ning omah wae rasah ning gereja. Kenapa kok datang ke gereja? Karena dia begitu percaya dengan Tuhan yang terus memelihara Pak Budiono. Datang ke gereja bukan sebuah kewajiban Pak Budiono ya. Tetapi datang ke gereja adalah hak Pak Budiono. Sukacita itulah yang membuat kita kemudian setia dalam pengharapan. Ibu bapak saudara, mari kita murnikan hati sehingga meskipun keadaan tidak baik-baik saja, ada keluarga yang masih menantikan pemulihan dan tampaknya beberapa tahun-tahun ini ya masih sama saja seperti tahun-tahun yang lalu. Tetapi apa? Saya punya pengharapan.
Tuhan memberikan yang terbaik. Murnikan hatiku ya Tuhan, supaya aku tetap percaya, supaya aku tetap setia, supaya aku tidak mengutuk Engkau, tetapi aku terus memuliakan nama Tuhan. Semangat Ibu Bapak Saudara, murnikanlah hati dalam menyambut pengharapan. Sang Kristus itu begitu baik, jangan sia-siakan. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita saat teduh kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong kami untuk melihat betapa pengharapan itu sebuah kekuatan. Dan kami bersyukur kami punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam setiap keadaan yang kami alami, terkadang tidak nyaman, tidak baik-baik saja. Tetapi selalu ada sukacita karena kami melihat Tuhan yang baik itu pasti tidak akan membiarkan kami untuk terus berenang di dalam arus kehidupan yang membahayakan. Tuhan pasti akan menolong mengentaskan kami. Meskipun tidak menjamin kami nanti tidak harus berenang lagi. Tapi kami percaya pada akhirnya ketika kami terus berpadanan dengan Engkau, menjaga api roh itu tetap menyala, maka pada akhirnya sukacita surgawi boleh kami alami di dalam Kristus Yesus. Hal-hal baik yang kami kerjakan bukanlah menjadi sebuah kewajiban, tetapi sebuah hak yang memberikan sukacita ketika kami melakukannya. Tolong kami untuk terus menghidupinya, sehingga pada waktunya ketika Engkau datang kembali, Engkau masih melihat api roh itu menyala. Dan kami, Engkau panggil dengan sukacita, Engkau peluk, dan Engkau ajak kembali ke rumah Bapa menuju pada kemuliaan abadi. Tolong kami untuk menikmati hidup bersama Engkau. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri dengan sikap yang sempurna bersama umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan mengingatkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, salam kepada Bapak Ibu. Mohon waktu sejenak untuk warta lisan GKI Ngendo Indah Semarang, Minggu tanggal 17 Desember 2023. Yang pertama-tama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan jika ada, kami mohon untuk dapat berdiri sejenak. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu perwakilan dari Rumah Sakit Panti Wilasa yang bisa hadir untuk beribadah bersama kami di tempat ini. Yang kedua, pelayan kebaktian. Yang melayani kebaktian Advent minggu ketiga hari ini, yaitu minggu tanggal 17 Desember tahun 2023 adalah Bapak Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, persidangan majelis jemaat dan sensura morum. Persidangan majelis jemaat dan sensura morum akan dilaksanakan yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Desember tahun 2023 pukul 19 WIB atau 7 malam dengan pemimpin Bapak Pendeta David Kristianto. Bagi jemaat yang mempunyai saran dalam kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai.
Dimohon kehadiran segenap majelis jemaat. Yang keempat, persekutuan Komisi Usia Lanjut. Persekutuan Komisi Usia Lanjut akan diadakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 9 WIB dengan membawa firman Tuhan yaitu Bapak Pendeta David Kristianto dan PNJ Ibu Ngatinah Samuel. Dimohon kehadiran seluruh anggota jemaat dan simpatisan Komisi Usia Lanjut. Yang kelima, sakramen perjamuan kudus. Dalam kebaktian Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024, yaitu pukul 7 pagi WIB, akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Diharap segenap anggota jemaat GKI Ngunduh Indah mempersiapkan diri sebelum menghadiri perjamuan kudus tersebut. Sesuai dengan tata gereja, perjamuan kudus ini hanya untuk 1. Anggota jemaat GKI Ngunduh Indah yang sudah baptis dewasa dan sidi atau mengaku percaya serta tidak dalam penggembalaan khusus. Yang kedua, anggota jemaat lain yang sudah baptis dan sidi serta tidak dalam penggembalaan khusus itu sebagai tamu. Persiapan perjamuan kudus akan dilayankan pada liturgi yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023. Dimohon anggota jemaat dapat mempersiapkan diri. Yang keenam, berita duka. Telah pulang ke rumah Bapa di surga saudara kita yaitu almarhum Bapak Win Baligo dengan usia 71 tahun. Meninggal dunia yaitu pada hari Rabu 13 Desember 2023 pukul 11 WIB. Segenap jemaat dan majelis jemaat GKI Ngunduh Indah mengucapkan turut bersimpati sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang ketujuh, peduli kasih atau PK. Demi kelancaran program PK bagi anggota jemaat yang belum mengembalikan sampul PK dapat menghubungi Ibu Ngatinah Samuel atau Penatua Rizkila Rohwati setelah ibadah. Terima kasih atas partisipasi anggota jemaat dan simpatisan. Berikutnya ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia Natal dari Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum untuk sembako murah dan bingkisan snack untuk anak sekolah minggu dan anak TK Tunas Wacana. Terima kasih kepada perwakilan dari Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Selanjutnya untuk minggu ini tidak ada yang berulang tahun dan yang terakhir ada tambahan pengumuman dari panitia Natal. Silakan panitia Natal. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kami memohon waktu sejenak dan perhatian dari Bapak Ibu sejenak dari panitia Natal untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama kami mengingatkan kembali seperti yang sudah tercantum di dalam warta minggu yang kita terima untuk rangkaian acara Natal, yaitu minggu depan tanggal 24 Desember kita akan bersama-sama ibadah Minggu Advent keempat pukul 7 pagi. Kemudian ibadah malam Natal tanggal 24 Desember kita akan bersama-sama ibadah pukul 5:30 sore. Untuk ibadah malam Natal kita akan sama-sama memulai pukul 5:30 sore atau 17.30. Kemudian ibadah Natal tanggal 25 Desember kita akan mulai pukul 8 pagi. Mohon menjadi perhatian untuk kita bersama Bapak Ibu, tidak pukul 7 pagi tetapi pukul 8 pagi, agak siang sedikit gitu ya. Kemudian 25 sore tidak ada, kita tidak ada perayaan. Kemudian di tanggal 31 Desember Minggu ibadah tutup tahun sekaligus ibadah Minggu kita akan kembali ibadah pukul 7 pagi. Itu kemudian tanggal 1 Januari bersama-sama kita akan beribadah di awal tahun pukul 5:30 sore. Begitu ya Bapak Ibu, kembali mengingatkan supaya tidak salah melihat waktunya begitu. Sambil bisa dilihat di warta minggu yang dibagikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kami kembali mengingatkan bagi Bapak Ibu yang masih menyimpan celengan di rumah, ya mungkin yang TGD Thanksgiving kemarin sudah mengembalikan begitu ya, sudah dipersembahkan untuk gereja.
Mungkin ada Bapak Ibu yang masih menyimpan di rumah. Mari bisa bersama-sama dipersembahkan di ibadah Natal tanggal 25 Desember nanti. Gitu ya Bapak Ibu, yang masih punya, yang masih menyimpan di rumah, silahkan kita bisa persembahkan di ibadah Natal tanggal 25 Desember. Nanti di awal tahun kita akan bersama-sama mendapatkan kembali celengan yang baru. Terima kasih Bapak Ibu, itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari Panitia Natal. Selamat menghayati dan menghidupi tema Natal tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang di surga, yang memelihara kehidupan kami dan memberikan Natal yang indah yang sedang kami persiapkan. Engkau menolong setiap kami boleh mempersiapkan diri menyambut Natal, bukan hanya dengan penampilan fisik, dengan rumah yang dihias, dengan pakaian-pakaian yang baru, tetapi bagaimana hati kami semakin dimurnikan, hati kami menjadi semakin baik, yang kemudian muncul melalui tutur kata yang baik, melalui cara berpikir yang baik, melalui sikap kehidupan kami yang lebih baik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati kami untuk mempersiapkan diri menyambut sakramen perjamuan kudus di awal tahun mendatang di Januari 2024, sehingga hidup yang terus diberkati Tuhan harus terus kami jalani dalam segala keadaannya, baik suka maupun dukanya. Berkati untuk majelis jemaat, pengurus komisi, pengurus wilayah, berkati juga panitia Natal, sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang dihadirkan sungguh membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk tim dari panitia Natal Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum yang hari ini hadir untuk berbagi kasih, melaksanakan bakti sosial. Kiranya Engkau juga memberkati supaya kegiatan ini sungguh memberikan manfaat untuk setiap mereka yang terlibat, untuk anggota jemaat dan masyarakat yang boleh menerima berkat. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati untuk setiap perayaan Natal, untuk materi-materi acara yang dipersiapkan oleh masing-masing pendukung acara. Semuanya boleh dipersiapkan dengan baik dan dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati pergumulan jemaat Tuhan. Kami bersatu hati mendukung untuk keluarga almarhum Bapak Win Baliko di luar kota. Kiranya Engkau menolong keluarga ini melewati masa-masa susah. Biarlah seluruh anggota keluarga bisa saling menguatkan, saling menghibur, dan kami boleh hadir melalui doa-doa kami, melalui sapaan kami pada keluarga yang sudah berada jauh dari GKI Gunung Indah, tetapi kami turut merasakan penderitaan mereka. Kami bersatu hati dengan saudara-saudara kami yang sakit, yang dengan kekuatan mereka, pengharapan mereka hadir di rumah ibadah ini. Tuhan memberikan kekuatan, pemulihan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang karena sakit tidak bisa hadir ke gereja. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan semangat, Engkau berikan kesembuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Suasana pemilu yang sudah mulai memanas, kiranya Engkau tetap terus jagai. Biarlah kami sebagai bagian bangsa ini terus berdoa dan melibatkan diri dalam pemilihan umum untuk presiden dan calon presiden yang akan diselenggarakan mulai Februari 2024 mendatang. Engkau berikan kami hikmat supaya kami boleh memilih yang terbaik dari mereka yang ditawarkan. Biarlah Tuhan memberkati sehingga pemimpin yang terbaik sungguh-sungguh bisa mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang melakukan segala sesuatunya dengan baik untuk kesejahteraan Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terus jagai keamanan, segala sesuatunya boleh baik-baik saja. Perekonomian juga Engkau jagai.
Engkau turut campur untuk melihara ekonomi yang bisa memberikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan anak-anak Tuhan. Engkau berkati pekerjaan anak-anak-Mu, Engkau berkati studi anak-anak kami, sehingga masa depan mereka boleh lebih baik ketika mereka bertanggung jawab dalam studi mereka. Tuhan berkati untuk pergumulan anak-anak Tuhan di tengah-tengah pergumulan keluarga yang mungkin sampai hari ini belum mendapatkan jalan keluarnya. Engkau berikan kekuatan dan penghiburan yang sejati bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan juga berkati untuk saudara-saudara kami yang masih menantikan pasangan hidup melalui pergaulan-pergaulan yang baik. Biarlah mereka boleh mendapatkan pasangan hidup yang seiman sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Demikian juga keluarga-keluarga muda yang masih menantikan buah hati dalam keluarga kecil mereka, biarlah melalui doa-doa mereka, usaha-usaha yang mereka kerjakan, pada waktunya mereka boleh melihat segala sesuatunya indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi karena keterbatasan kami tidak bisa menyampaikannya satu persatu. Biarlah sesuai dengan kasih karunia-Mu, Engkau boleh mengabulkan dan Engkau boleh menolong, Engkau boleh menjawab doa-doa kami. Terimalah doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang terambil dari Mazmur 30 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Mari kita menghaturkan persembahan sebagai simbol persembahan kepada Tuhan dan Allah kita. Hari ini kantong hijau diperuntukkan untuk
program BPJ Klasis Semarang Timur. Sebelumnya kita akan menyambut pelayanan persembahan ini dengan menyanyikan dari KJ 367 bait yang pertama. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh, hatiku yang engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari-hari yang lalu, pada minggu yang lalu ya Tuhan. Baik berupa rezeki, kesehatan, keselamatan, dan semua berkat yang telah kami terima ya Tuhan. Dan kalau pada saat ini kami diberi kesempatan memberikan sebagian kecil daripada berkat yang telah kami terima ya Tuhan, kiranya Tuhan mau menguduskan daripada persembahan kami ini dan boleh memakai persembahan kami ini untuk pekerjaan di tempat ini ya Tuhan. Kami juga Tuhan untuk majelis yang mengelola, biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan takut akan Engkau dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami naikkan doa kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah saya sebutkan di depan bahwa pengharapan itu adalah kekuatan. Kekuatan untuk kita menghadapi kehidupan. Jangan salah berharap, tapi ya kita berharap hanya kepada Tuhan. Dan pujian yang terakhir, Kidung Jemaat 425 ini, kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap, biarlah itu bagian dari kita memberikan pengharapan kepada orang-orang yang sedang di dalam pergumulan mereka, di dalam dosa yang sedang mereka hadapi. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh. Kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu. Kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil kabar sukacita dan pengharapan. Mari lanjutkan kehidupan kita dalam sukacita menyambut pengharapan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberi damai sejahtera untuk selama-lamanya.